Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sebelum saya mulai, saya mohon maaf sekali terkait dengan kegiatan perkuliahan daring ini. Mungkin ada beberapa metode yang saya terapkan, yaitu dengan merecord untuk materi, kemudian nanti kita lanjutkan diskusi di lensa. Bismillah, semoga seluruh mahasiswa bisa untuk menerima metode yang saya terapkan. Kita mulai. Pada hari ini saya akan menerangkan terkait dengan mikrobiologi. Nah, di sini untuk mikrobiologi sendiri, saya share untuk materinya. Materi ini saya ambil dari beberapa pakar di bidangnya, yaitu yang dibuat oleh Bu Rahmiati dan Inheri Marti Abna, yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Nah, di sini prinsip-prinsip mikrobiologi. Nah, dari apa sih yang akan kita pelajari di mikrobiologi itu? Yang pertama yaitu banyak kaitannya dengan kesehatan, karena terkait dengan mikrobiologi itu sebagai tenaga kesehatan, kita selalu akan berinteraksi dengan hal tersebut. Ada juga nanti kita akan membahas manfaat dari mikrobiologi tersebut, ada juga hal-hal yang negatif, tetapi pada prinsipnya di sini kita akan belajar apa sih prinsip, kemudian asal-muasal mikrobiologi itu sendiri, dan beberapa dampak positif dan negatif dari mikrobiologi. Nah, di sini nanti sistem belajar, diskusi kelompok, kemudian untuk presentasenya, kemudian tanya jawab, mungkin nanti kita bisa belajar di lensa, penilaian ada di keaktifan, diskusi, kuis, mid test, final test, kemudian absensi. Hal ini sudah saya terangkan di awal perkuliahan ya, mungkin saya review sedikit. Nah, apa itu mikrobiologi? Mungkin semua sudah pernah sering mendengar ya, apalagi di masa pandemik ini, terkait dengan apa sih itu mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme hidup yang berukuran mikroskopis. Mikroorganisme ditemukan 300 tahun silam. Nah, seperti ini. Kalau kita kasat mata ya, bukan makhluk kasat mata, tetapi tanpa ada bantuan alat, mungkin kita tidak akan mampu melihat mikrobiologi karena bentuknya yang sangat bentuk dan ukurannya yang sangat kecil, sehingga dinamakan mikrobiologi karena ukurannya kecil. Mikroorganisme atau mikrobiologi itu kecil, hal yang kecil, mikro. Apa sih mikroorganisme itu? Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, mikroorganisme itu ada yang uniseluler, yaitu hanya memiliki satu sel, multiseluler yang memiliki beberapa sel. Ini 5 kelompok mikroorganisme ini ada bakteri, protozoa, virus, alga, fungi. Kemudian ini contohnya ketika kita melihat melalui mikroskop. Nah, seperti ini ketika agak diperbesar lagi. Seperti ini nanti bentuk-bentuknya. Nah, nanti untuk bentuk mikroorganisme sendiri terkait dengan bakteri, virus itu akan ada banyak macam bentuknya. Ada Staphylococcus, Monococcus, Diplococcus yang nanti akan lebih fokus dipelajari pada materi selanjutnya. Nah, di sini saya berikan atau saya sampaikan gambaran umum terkait dengan mikroorganisme. Nah, di sini ada yang flagel, ada yang memiliki apa itu? Flagel itu seperti ekor. Kemudian seperti ini ada yang berbentuk seperti tambang atau strepto. Sini virus.
Kemudian beberapa mikroorganisme seperti alga dan jamur cukup besar untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun kedua organisme ini masih dimasukkan dalam kajian mikrobiologi. Hal ini karena teknik yang digunakan untuk mengkajinya seperti isolasi, sterilisasi, kultivasi dalam media artifisial sama seperti anggota mikroorganisme yang lain. Nah, mikroorganisme apakah bermanfaat? Nah, di sini banyak sekali manfaatnya. Contoh baik dalam bidang kehidupan kita sehari-hari, ada di bidang pangan, ada di bidang kesehatan, itu ada manfaatnya. Nah, di sini manfaatnya yaitu daur ulang elemen-elemen vital seperti sampah, penanganan limbah, bioremediasi, kontrol hama tanaman, industri dan pertambangan, pangan, bioteknologi dan rekayasa genetika, farmasi dan kesehatan, itu bidang-bidangnya. Nah, seperti apa sih implementasinya? Nah, di sini dalam peran bidang farmasi dan kesehatan, difokuskan pada penemuan substansi-substansi yang dapat menghancurkan mikroorganisme patogen tanpa menyebabkan hewan atau manusia terinfeksi. Pengobatan infeksi menggunakan substansi kimia disebut kemoterapi. Agen kemoterapi yang berasal dari bahan kimia dan dibuat di laboratorium disebut obat sintetik. Bahan kimia yang diproduksi secara alami oleh mikroorganisme disebut antibiotika. Produknya yaitu vaksin, vitamin B12 oleh bakteri Pseudomonas dan Propionibacterium. Vitamin B2 dihasilkan oleh proses fermentasi fungi Asclepios. Kemudian vitamin C dihasilkan oleh bakteri Acetobacter melalui proses modifikasi gula yang kompleks. Enzim alfa amilase banyak digunakan oleh industri sabun cuci dihasilkan oleh Aspergillus. Enzim selulose dihasilkan oleh Trichoderma viridae. Enzim protease dihasilkan oleh Aspergillus oryzae. Nah, kemudian itu bidang farmasi dan kesehatan. Selain itu, di bidang peran dalam bidang industri, pertambangan, dan juga pangan, itu ada beberapa. Industri pertambangan, pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang industri antara lain, pengembangan polimer teruraikan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat plastik yang sulit terurai. Misalnya, antara lain bakteri polybeta bakteri Alsaligenes Eutrophus sebagai penghasil poli-3 hidroksi alkanot pH dan polybeta hidroksi butirat PHB yang merupakan bahan baku plastik yang mudah diurai. Dalam pertambangan, bakteri Veroplasma acidarmanus bermanfaat dalam pertambangan yang mampu mengoksidasi besi dalam negatif pencemaran limbah beracun AMD acid mine drainage. Pangan, bakteri bermanfaat dalam bidang pangan, contohnya Lactobacillus bulgarius, dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt. Kemudian ada juga untuk pembuatan tempe, itu menggunakan jamur. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Produk makanan fermentasi, contoh kecap. Kemudian ada juga terkait dengan penisilin, itu juga berasal dari bakteri. Kemudian itu menghasilkan tempe, Rhizopus oryzae. Kemudian oncom, itu Monila cytopila. Kemudian ada juga tadi terkait dengan yogurt Lactobacillus bulgarius. Nah, kemudian peran negatif juga ada untuk bakteri. Sebagian kecil bersifat patogen dan menimbulkan penyakit seperti bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli menyebabkan diare, tetapi untuk E. coli itu bisa berperan negatif dan juga berperan positif. Berperan negatif jika memang jumlahnya terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan diare. Tetapi peran positifnya juga dia sebagai penghancur di kolon.
Kemudian ada Shigella dysentery menyebabkan disentri, Candida albicans menyebabkan keputihan, Aspergillus flavus mengeluarkan alpha-toksin yang dapat meracuni makanan dan bersifat karsinogenik. Virus Ebola menyebabkan penyakit Ebola, HIV menyebabkan HIV, Toxoplasma gondii menyebabkan toxoplasmosis dan juga COVID-19 menyebabkan terpaparnya virus COVID. Kerugian akibat mikroba, terjadi pembusukan, kemudian ini bisa menyebabkan jamur di mulut. Biasanya sering terjadi pada bayi kalau jamur di mulut karena bayi yang sudah menggunakan DOT atau meminum susu formula dari DOT, karena di situ untuk kesterilan DOT-nya itu kan juga agak susah untuk menjaganya. Jadi bisa menyebabkan jamur di mulut. Nah, penemuan mikroorganisme sendiri, makhluk hidup yang tidak dapat dilihat diduga ada dan dianggap sebagai penyebab penyakit jauh sebelum makhluk hidup tersebut bisa diamati. Robert Hooke 1664 melalui mikroskopnya yang terdiri atas 2 lensa sederhana mampu melihat ruang-ruang yang disebut sebagai sel. Munculnya teori sel yang menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek 1632 sampai 1723, ilmuwan asal Belanda mengkonstruksikan mikroskop dan orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat, yaitu terkait dengan animal cult atau hewan kecil. Dia menyebutkan adanya hewan kecil. Kemudian melalui mikroskopnya dia menemukan bakteri dan protozoa. Nah, replikasi mikroskop sederhana yang dibuat oleh A.V. Leeuwenhoek pada tahun 1673 adalah seperti ini. Nah, ini proses cara kerjanya Bu Irna juga nggak tahu karena ini pada zaman dahulu dan tidak ada ulasan terkait ini. Kemudian pada saat adanya beberapa teori terkait mikroorganisme itu juga seiring adanya konflik tentang generasi spontan. Usulan konsep generasi spontan meyakini bahwa organisme hidup dapat berkembang. Hal itu muncul secara spontan dari pendapat-pendapat ilmuwan, dari materi tidak hidup atau dekomposit jaringan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Nah, seperti ini. Kemudian hewan yang ini itu adalah hewan yang sudah mati yang berasal dari ular. Kemudian pada tahun 1668, B. Francesco Redi 1626 sampai 1697 membantah konsep generasi spontan. Jadi generasi spontan itu generasi yang muncul tiba-tiba karena tadi disebutkan ada karena sisa adanya dari bakteri yang dari makhluk hidup yang mati. Kemudian hal ini dengan menunjukkan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat yang meletakkan telur pada daging tersebut bukan dari daging itu sendiri. Jadi kalau generasi spontan itu tiba-tiba itu daging busuk tiba-tiba ada mikrobanya, tetapi pada tahun 1668 B. Francesco Redi itu menyatakan dia membuat suatu penelitian membiarkan sebuah daging busuk daging dibiarkan membusuk, kemudian di situ muncul belatung. Nah, setelah diteliti ternyata belatung itu timbul dari telur yang dibawa oleh lalat. Nah, di sini dia membuat suatu eksperimen. Ada yang tabung terbuka, tabung tertutup, tabung terbuka kain kasa. Yang ditabung benar-benar tertutup dia tidak ada belatungnya. Nah, pada tahun 1700 sehingga hal ini membantah adanya generasi spontan tadi. Pada tahun 1745, John Needham 1713 sampai 1781 mendukung teori generasi spontan dengan menunjukkan bahwa kaldu yang dipanasi dalam labu dan kemudian ditutup masih dapat muncul organisme. Nah, seperti ini. Ini kemudian dia muncul. De Layaros Palazzani 1729 sampai 1799 menunjukkan bahwa labu yang ditutup dan kemudian dididihkan tidak ada mikroorganisme yang tumbuh
dan menyatakan bahwa udara yang masuk ke labu medium membawa benih dan udara mungkin diperlukan untuk mendukung pertumbuhan organisme yang sudah ada di medium. Nah, seperti ini dia membuktikan ini, kemudian ditutup. Kalau yang tadi, nah di sini dibuka, tapi kalau yang Lazaro itu ada eksperimen seperti yang dilakukan oleh John Needham, tetapi dia kemudian tabungnya ditutup. Ternyata tidak ada mikroorganisme. Teori biogenesis Rudolf Virchow. Semua sel hidup hanya dapat timbul dari sel hidup yang ada sebelumnya. Louis Pasteur 1861 melakukan percobaan yang mendukung teori biogenesis. F. John Tida 1820 sampai 1893 menunjukkan bahwa debu membawa mikroba dan jika debu tidak ada, medium tetap steril, bahkan jika medium terkena udara. Tidak juga memberikan bukti keberadaan bakteri yang resisten panas. Louis Pasteur tahun 22 sampai 95 menjebak organisme yang terbawa udara dalam kapas. Dia juga memanaskan sini. Kemudian hasil percobaan menunjukkan tidak ada pertumbuhan organisme penyebab partikel debu yang membawa organisme tidak mencapai medium. Namun, debu yang terjebak dalam leher labu dengan cara ini Pasteur telah mematahkan teori generasi spontan. Nah, seperti ini. Ini kaldu, corong panas, kaldu dipanaskan, hasilnya kaldu tetap steril. Labu digulingkan, hasilnya kaldu menjadi keruh. Nah, teknik aseptis. Nah, di sini juga teknik aseptik, teknik pencegahan kontaminasi organisme yang tidak dikehendaki, sehingga dari hal-hal tersebut, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kemudian muncullah teknik aseptik untuk pencegahan kontaminasi mikroorganisme yang tidak terkendali. Mo sebagai agen penyakit. Agustino basis Mo itu maksudnya mikroorganisme sebagai agen penyakit. Agustino basis menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh jamur. M.J. Berkeley menunjukkan bahwa penyakit kentang di Irlandia disebabkan oleh jamur. Louis Pasteur menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh parasit protozoa. Joseph Lister menunjukkan suatu sistem pembedahan yang dirancang untuk mencegah mikroorganisme menginfeksi luka bedah, sehingga pasien jauh lebih sedikit yang terinfeksi pasca operasi. Jadi di sini adanya teknik aseptik. Joseph Lister itu menunjukkan bahwa sistem pembedahan yang dirancang itu untuk mencegah mikroorganisme menginfeksi luka, sehingga didapatkan orang yang pada saat orang yang dioperasi itu mengalami luka infeksi yang lebih sedikit persentasenya dibandingkan sebelum dilakukan penemuan itu atau penggunaan metode aseptik pada saat operasi. Lister memberikan bukti tidak langsung bahwa mikroorganisme adalah agen penyebab penyakit manusia. Nah, Robert Koch memulai pendekatan ilmiah di bidang mikrobiologi kedokteran. Hubungan sebab akibat antara mikroorganisme dan penyakit, postulat Knop 1884. Penyakit antrak pada sapi disebabkan oleh Bacterius anthracis. Nah, yang pertama, mikroorganisme selalu berasosiasi dengan penyakit tertentu. Mikroorganisme penyebab penyakit harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan dalam kultur murni di laboratorium. 3, ini adalah eksperimen Knop ya. Mikroorganisme tersebut jika dinonkulasikan pada hewan rentan yang sesuai akan menimbulkan penyakit yang sama.
4. Mikroorganisme penyebab penyakit dapat diisolasi kembali. Kemudian perkembangan teknik untuk mempelajari mikroba patogen, Knopf dan kawan-kawan mengembangkan teknik reagen dan materi lain untuk mengkultur bakteri patogen pada media pertumbuhan. Dengan demikian, penelitian dapat mengisolasi mikroba untuk mendapatkan kultur murni atau tunggal. Charles Chamberlain 1851-1908 membuat filter saringan bakteri untuk menapis bakteri dan mikroba yang ukurannya lebih kecil. Melalui teknik ini juga memungkinkan ditemukan virus sebagai agen penyakit. Nah, di sini contoh penelitian dari Postula Knopf. Dia ada ini dari dari tikus dikulturkan, kemudian dia diteliti, kemudian disuntikkan, kemudian di sini ternyata akan menyebabkan penyakit. Dari sini dikulturkan kembali. Nah, di sini disimpulkan mikroorganisme penyebab penyakit dapat diisolasi dari makhluk hidup yang terinfeksi penyakit. Seperti itu. Mikrobiologi industri dan ekologi. Dan ekologi mikroba. Louis Pasteur menunjukkan bahwa fermentasi adalah hasil aktif mikroba. Pada beberapa organisme dapat menurunkan hasil alkohol. Dan beberapa fermentasi adalah aerobik dan anaerob. Pasteur juga mengembangkan proses pasteurisasi untuk mengawetkan anggur selama penyimpanan. Mohon maaf ya, yang ini aerobik dan anaerob. Sergei Winogradsky yang bekerja dengan bakteri tanah menemukan bahwa bakteri tanah dapat mengoksidasi besi, belerang, dan amonia untuk mendapatkan energi. Winogradsky juga mengkaji fiksasi nitrogen anaerob dan dekomposit selulosa. Nah, di sini seperti ini. Nah, mungkin tadi beberapa prinsip-prinsip terkait dengan mikroorganisme dan bagaimana mikroorganisme itu ditemukan, teori-teori terkait dengan mikroorganisme, manfaat dari mikroorganisme yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan materi mikroorganisme. Kemudian waktu dan sesi kita lanjutkan di lensa untuk kuis dan juga diskusi. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.